Pernah nggak kamu merasa hidup kamu gitu-gitu aja? Bukan karena kurang pinter, bukan karena malas, tapi seolah ada sesuatu yang salah, tanpa kamu tahu apa. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, scroll HP, tidur lagi, hari demi hari lewat, tapi rasanya hidup nggak bergerak kemana-mana. Dan ini wajar. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang niat. Seringkali perubahan hidup nggak terhambat oleh masalah besar, tapi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Padahal efeknya pelan-pelan membentuk arah hidup kita. Hidup kita itu seperti arah kapal. Kalau kemudinya melenceng sedikit saja, mungkin hari ini nggak kelihatan dampaknya. Tapi setelah berbulan-bulan, kapalnya bisa sampai di tempat yang sama sekali berbeda. Kebiasaan kecil bekerja dengan cara yang sama. Nggak terasa, nggak dramatis, tapi konsisten. Dan di video ini, kita akan bahas 5 kebiasaan kecil yang diam-diam bisa mengubah hidup. Bukan dalam semalam, tapi dengan cara yang realistis dan manusiawi. Kebiasaan nomor 1. Menunda reaksi bukan tindakan. Banyak masalah hidup muncul bukan karena kejadian, tapi karena reaksi spontan kita terhadap kejadian itu. Contoh sederhana, dapat kritik, langsung defensif. Ada masalah kecil, langsung emosi. Capek sedikit, langsung menyerah. Kebiasaan kecil yang bisa kamu latih adalah ini. Beri jeda 3-5 detik sebelum bereaksi. Tarik napas, diam sebentar, lalu respon dengan sadar. Kebiasaan ini pelan-pelan melatih kedewasaan mental. Bukan jadi dingin, tapi jadi lebih terkendali. Dan orang yang hidupnya stabil, bukan yang nggak punya masalah, tapi yang bisa mengelola reaksinya. Kebiasaan nomor 2, menyelesaikan hal kecil sampai tuntas. Sering merasa hidup berantakan, bukan karena tugas besar, tapi karena banyak hal kecil yang tertunda. Balas chat penting nanti, rapikan meja besok, baca 1 halaman nanti. Kebiasaan kecil yang berdampak besar, biasakan menyelesaikan hal kecil hari itu juga. Nggak perlu lama, nggak perlu sempurna. 1 email, 1 tugas ringan, 1 keputusan kecil. Setiap hal kecil yang selesai memberi sinyal ke otak bahwa aku orang yang bertanggung jawab. Dan identitas itu lama-lama mengubah cara kamu menjalani hidup. Kebiasaan nomor 3. Mengurangi input yang enggak perlu. Tanpa sadar, kita kebanyakan mengonsumsi konten, drama, opini orang, perbandingan hidup. Bukan salah, tapi kalau terlalu banyak, pikiran jadi penuh, hati jadi lelah. Kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan, sadar memilih apa yang kamu konsumsi setiap hari, bukan berhenti total. Cukup kurangi scroll tanpa tujuan, kurangi konten yang bikin iri atau cemas, ganti dengan konten yang menenangkan atau mendidik. Apa yang masuk ke pikiranmu pelan-pelan membentuk cara kamu melihat hidup. Kebiasaan nomor 4, menepati janji kecil ke diri sendiri. Banyak orang kehilangan kepercayaan diri bukan karena gagal besar, tapi karena sering mengingkari janji kecil ke diri sendiri. Besok bangun pagi, mulai olahraga, nanti fokus. Tapi yang terjadi sering dibatalkan. Kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Buat janji kecil yang sangat realistis, lalu tepati. Bukan 1 jam olahraga, cukup 5 menit. Bukan baca 1 buku, cukup 2 halaman. Harga diri dibangun bukan dari niat besar, tapi dari janji kecil yang ditepati secara konsisten. Kebiasaan nomor 5, refleksi singkat di akhir hari. Kita sering hidup autopilot. Hari lewat tanpa benar-benar dipahami. Kebiasaan kecil yang sangat powerful. Luangkan 2-3 menit sebelum tidur untuk refleksi. Tanya ke diri sendiri, apa 1 hal yang hari ini aku lakukan dengan baik? Apa 1 hal kecil yang bisa diperbaiki besok tanpa menghakimi, tanpa drama? Refleksi ini menjaga arah hidup tetap lurus meski langkahnya kecil. Hidup jarang berubah karena 1 momen besar. Lebih sering berubah karena keputusan kecil yang diulang setiap hari. Kamu nggak perlu jadi versi ideal. Cukup jadi versi yang sedikit lebih sadar dibanding kemarin. Perubahan yang tenang biasanya yang paling bertahan lama. Kalau salah satu kebiasaan tadi terasa relevan, kamu nggak perlu langsung menerapkan semuanya. Pilih 1, mulai pelan, dan kalau kamu ingin lanjut refleksi, di channel ini masih banyak video self-improvement praktis yang bisa kamu tonton sesuai fase hidup kamu sekarang.